Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin mempresentasikan terkait materi pasar monopoli. Baik, pengertian dari pasar monopoli adalah struktur pasar yang dimana hanya terdapat satu perusahaan yang menguasai seluruh penawaran suatu barang atau jasa, sehingga tidak memiliki pesaing langsung, dan perusahaan monopoli bertindak sebagai price maker atau penentu harga. Berbeda dengan perusahaan dalam pasar persaingan sempurna yang menjadi price taker atau penerima harga. Mungkin sebagai contoh ada seperti perusahaan kayak PLN, KI, dan lain sebagainya gitu. Nah, terkait ciri-ciri pasar monopoli ada 5 poin, yaitu hanya ada satu penjual, yang kedua produk tidak memiliki barang pengganti yang dekat atau sering disebut close substitute, dan yang ketiga terdapat hambatan masuk atau barrier to entry yang tinggi. Nomor 4, perusahaan memiliki kekuatan menentukan harga, dan yang terakhir, informasi pasar dikuasai oleh perusahaan. Dan penyebab terjadinya monopoli adalah penguasaan sumber daya. Perusahaan menguasai bahan baku atau sumber daya penting yang dibutuhkan untuk produksi. Yang kedua ada hak paten dan hak cipta. Pemerintah memberikan hak eksklusif kepada perusahaan yang memproduksi suatu produk dalam periode tertentu. Dan yang terakhir, monopoli alamiah atau sering disebut natural monopoli. Terjadi ketika biaya produksi lebih efisien jika dilakukan satu perusahaan saja. Misalnya penyediaan listrik dan air. Selanjutnya ada keseimbangan perusahaan monopoli, yaitu perusahaan monopoli memperoleh laba maksimum ketika MR sama dengan MC. MR yaitu marginal revenue atau penerimaan marginal, lalu MC atau marginal cost biasa disebut juga biaya marginal. Adapun syarat tambahan yaitu kurva MC memotong MR dari bawah. Lalu keputusan produksi monopolis. Yang pertama ada menentukan jumlah output saat MR sama dengan MC. Yang kedua menentukan harga berdasarkan kurva permintaan pada tingkat output tersebut. Dan yang terakhir ada menghitung laba atau rugi perusahaan. Selanjutnya ada keuntungan pasar monopoli. Bagi perusahaan ada beberapa keuntungan. Yang pertama ada memperoleh laba supernormal. Yang kedua memiliki kemampuan melakukan riset dan pengembangan. Yang ketiga mencapai skala ekonomi yang lebih besar. Dan bagi konsumen, yang pertama ada pada monopoli alamiah, biaya produksi bisa lebih rendah. Dan yang terakhir ada kualitas layanan dapat lebih terjamin pada sektor tertentu. Selanjutnya, kerugian pasar monopoli. Yang pertama adalah kerugian bagi konsumen. Yang pertama, harga lebih tinggi tentunya. Yang kedua, pilihan produk terbatas. Yang ketiga, potensi eksploitasi konsumen. Lalu, kerugian bagi perekonomian yang pertama yaitu menimbulkan inefisiensi. Yang kedua, mengurangi persaingan. Lalu, menghambat inovasi jika perusahaan merasa lebih nyaman. Sudah nyaman jadi tidak mau berinovasi. Selanjutnya, pasar monopoli dalam perspektif ekonomi manajerial. Dalam ekonomi manajerial, perusahaan monopoli harus menentukan yang pertama harga optimal, yang kedua jumlah produksi optimal, yang ketiga strategi diskriminasi harga, yang keempat strategi memaksimalkan laba jangka panjang, yang kelima investasi dan inovasi untuk mempertahankan posisi pasar. Lalu manajer akan menggunakan analisis biaya, permintaan, dan pendapatan untuk menentukan keputusan terbaik sehingga laba perusahaan maksimal. Cukup sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.